Shalom, selamat pagi warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi Rabu 15 November tahun 2023. Salam dalam damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk berdoa dan mengucapkan syukur atas begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai dalam istirahat kami dan memberikan kami hari baru pada pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sertai kami dan mampukan kami agar boleh mengerti arti dan perkataan Tuhan yang kiranya boleh kami pakai untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 83 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mazmur 83 ayat yang pertama sampai yang ke-9, dengan penekanan pada ayat yang pertama sampai yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian: doa mohon pertolongan melawan musuh. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Engkau lindungi. Bacaan kita hari ini mengambil tema satu-satunya harapan dan bahasa Toraya dikua misa-misana iranuan. Seseorang pernah berkata, saya tidak sanggup menghadapi persoalan yang sedang terjadi. Pernyataan seperti ini lahir dari keputusasaan orang yang berbeban berat dan menganggap dirinya tak mampu lagi bertahan. Ia telah menyerah dengan keadaan yang menekannya begitu berat. Hal yang demikian juga dialami oleh umat Tuhan dalam bacaan kita hari ini. Mereka berada dalam keadaan yang begitu berat. Musuh-musuh mereka ingin menyiapkan mereka dan melawan mereka. Melihat keadaan umat Tuhan pada waktu itu datang kepada Tuhan dalam doa. Dalam keadaan bahaya, ketakutan, dan keadaan yang membuat mereka sangat tertekan, pemazmur memohon kepada Allah untuk tidak bungkam, diam, dan berpangku tangan. Bahkan pemazmur menceritakan segala hal yang dialami oleh umat Tuhan dan apa yang musuh-musuh mereka rencanakan. Dalam keadaan yang demikian, umat Tuhan tidak mampu lepas dari masalah yang dihadapinya, namun pemazmur memohon kepada Tuhan melalui doa. Bagi pemazmur, permohonan itu bukan karena Allah tidak peduli kepada umatnya yang sedang menderita, tetapi permohonan itu menunjukkan betapa besar harapannya kepada Allah sebagai satu-satunya harapan yang mampu menolong. Hidup kita sebagai orang beriman pun tidak lepas dari bahaya, ketakutan, dan keadaan yang membuat kita tertekan. Adakah kita pernah putus harapan ketika kita mengalami hal demikian? Lihatlah keyakinan dan pengharapan pemazmur bahwa dalam keadaan apapun, Tuhanlah satu-satunya tempat kita berharap untuk memberikan kita kekuatan melewati semuanya itu. Teruslah jadikan Tuhan sebagai tempat berharap dan percayalah bahwa Ia sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, demikianlah firman Tuhan telah menyapa kita pagi hari ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bahwa Engkaulah Allah satu-satunya harapan kami. Tidak ada yang lain. Dan karena itu patut kami bersyukur pada pagi hari ini, karena sungguh nyata harapan kami kepadamu melalui pagi yang indah.
Bahkan firman-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami memberi kami pengajaran untuk terus menguatkan iman kami bahwa Engkaulah satu-satunya harapan. Dan itu telah menjadi nyata secara khusus kepada beberapa orang yang kami kasihi yang berulang tahun hari ini, yaitu Ivana Maria Meloni Salino Empontenko, Annabella Melona Silalong, dan Arvin Daniel Pratama Tandibua. Tuhan, selamat ulang tahun untuk mereka yang kami kasihi ini. Pengharapan mereka tidak sia-sia. Karena itu dalam melanjutkan kehidupan mereka, biarlah berkat-Mu terus berlimpah-limpah, sehingga iman mereka terus kuat dan kokoh. Demikian juga kami semua ya Tuhan. Biarlah Engkau pelihara kami menjalani hari ini. Harapan kami tidak akan pernah pudar oleh berbagai persoalan, tantangan dan rintangan yang terus menghambat kehidupan kami. Bahwa dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan pertumbuhan anak cucu kami, dalam kehidupan rumah tangga, bagi anak-anak kami yang rindu berumah tangga, bagi yang rindu mendapatkan pekerjaan yang baik, Tuhan, biarlah harapan itu tidak pernah sia-sia. Bahkan juga kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit atau yang ada di kampung halaman kami, harapan kami kiranya tidak sia-sia. Apa yang mereka rindukan akan mereka peroleh lewat kesembuhan. Bahkan orang-orang tua kami yang lanjut usia akan tetap kuat. Dan apa yang telah mereka raih di masa muda, itu juga akan mereka raih di masa tua, yaitu tetap kuat, bersemangat, dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harapan dalam berbagai keadaan. Tuhan, kiranya segala yang baik boleh menjadi pengalaman hidup kami hari ini, yang kami perjuangkan dapat kami peroleh, yang kami cita-citakan dapat kami nikmati. Dan bersamaan dengan itu, biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami dan Engkau yang terus dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, hormat dan puji bagi-Mu dalam seluruh kehidupan dan pengharapan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, dalam pengharapan kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah kita, jalani hari ini dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sinar jemaat, sapaan pagi dari firman Tuhan oleh Majelis Gereja pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.